Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan bisa kumpulkan kita kembali lewat doa pagi. Dan saya yakin dan percaya semua kita yang hadir Tuhan pasti berkati. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 11. Yohanes 11, kita mau baca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yohanes 11 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Puji Tuhan, ketika kita mendengar cerita Lazarus, pasti sudah sangat sering kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Lazarus. Saya sudah mendengar cerita Lazarus sejak saya masih sekolah minggu. Nah, pagi hari ini kita mau melihat hal yang pertama yang saya dapatkan dari cerita Lazarus adalah kita bisa meneladani Maria dan Marta. Kedua orang ini memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan Maria dan Marta bukan hanya Maria dan Marta mengenal Tuhan, tetapi kalau kita baca ayat ini, di sini menggambarkan bahwa Tuhan juga mengenal Maria dan Marta. Dalam kehidupan kita, ketika kita mulai mengikuti Tuhan, pasti kita kenal dengan Tuhan kita. Kita kenal perbuatan yang Tuhan lakukan. Tetapi seringkali Tuhan tidak mengenal kita. Kalau kita baca ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat ini menggambarkan bahwa hubungan Maria, Marta dan Lazarus serta Tuhan Yesus itu sangat luar biasa baik. Kalau saya kenal dengan Presiden Jokowi, semua kita mungkin kalau ditanya kita pasti kenal dengan Presiden Jokowi. Tapi ketika ditanya apakah Presiden Jokowi mengenal kita, belum tentu. Saya tidak punya hubungan bisnis, saya tidak bergaul dengan banyak petinggi. Tentunya Presiden Jokowi tidak mengenal saya. Tapi ketika kita membaca ayat ini, ternyata hubungan Maria dan Marta beserta Tuhan Yesus itu ada timbal baliknya. Yang pertama yang saya dapat ketika saya membaca ayat-ayat ini adalah hubungan. Hubungan yang ada antara Maria, Marta, dan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tentu kita bisa berkata, kita membangun hubungan bisa dengan doa seperti ini. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita membaca Alkitab. Tetapi ketika kita melakukan ini, seringkali juga tetap Tuhan belum mengenal kita. Coba kita buka dalam Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita baca ayat ini, orang-orang yang dikatakan Tuhan dalam ayat ini adalah semua bisa dikatakan
pelayan-pelayan Tuhan. Semua yang sudah melayani. Karena orang-orang yang bisa bernubuat, mengusir setan, semuanya pasti bisa dikatakan adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang kita lihat dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, belum tentu Tuhan mengenal dia. Ternyata yang membuat kita tidak dikenal oleh Tuhan adalah kejahatan-kejahatan kita. Ketika kita bisa sebagai WL, kita memuji Tuhan di depan mimbar, kita membawakan firman Tuhan di depan mimbar, tetapi ketika hidup kita belum benar, kita masih melakukan kejahatan di mata Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita. Kita buka kembali dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita mau Tuhan mengenal kita, hal yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang kedua, kita coba buka dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya mencoba menggarisbawahi kata sengaja. Dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, tidak ada kata kebetulan. Ketika saya menginginkan satu tender untuk saya dapatkan, saya tidak mendapatkannya. Tender yang kedua yang saya ingin juga saya tidak mendapatkannya. Tetapi ketika tender yang seharusnya tidak terlalu saya inginkan, ternyata Tuhan sediakan itu buat saya. Dan ternyata setelah kita merenungkan, ternyata tender yang ketiga ini adalah tender yang luar biasa yang bisa kita terima. Sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Kata sengaja yang saya garis bawahi dalam Yohanes 11 ayat 6 ini adalah Tuhan sengaja tinggal di situ untuk menyediakan sesuatu yang lebih besar. Ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan sediakan untuk orang-orang percaya melihatnya. Ketika kita mungkin dalam satu tempat ditanya, apakah kita mau menerima mujizat yang besar? Saya yakin kita pasti semuanya mau. Tetapi kalau ada pertanyaan, apakah kita mau menerima masalah yang besar? Pasti kita tidak mau. Kalau masalah yang besar, kasih saja sama pendeta-pendeta. Saya bukan pendeta, saya kasih saja masalah yang kecil-kecil. Tetapi seringkali kita lupa, tanpa masalah yang besar, tidak ada mujizat yang besar. Sehingga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa terima ketika kita menerima masalah yang besar. Nah, pagi hari ini yang kedua adalah kata sengaja. Ketika kita melihat sepertinya Tuhan lambat untuk menolong kita, kita tetap harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan itulah yang terbaik yang akan kita terima. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seringkali kemuliaan Allah itu tidak kita terima karena kita kurang percaya. Ketika kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan berkurang, maka mujizat tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah ayat yang ke-35. Yohanes 11 ayat ke-35.
maka menangislah Yesus. Ayat ini menggambarkan Tuhan Yesus menangis. Apa yang membuat Tuhan Yesus menangis? Apakah karena Lazarus mati? Di ayat-ayat di atas, Tuhan sudah menyatakan bahwa Lazarus tidak akan mati, tetapi akan menyatakan kemuliaan yang lebih besar. Berarti Tuhan Yesus tidak menangis karena Lazarus mati. Apa yang membuat Tuhan Yesus menangis? Seringkali apa yang kita lakukan, kita membuat Tuhan Yesus menangis. Kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis karena melihat kita sebagai anak-anaknya tidak taat kepada perintahnya. Tuhan Yesus menangis karena melihat kita yang tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus menangis karena kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus menangis karena kita. Oleh karena itu pagi hari ini, kita belajar untuk mulai bisa membuat Tuhan Yesus tersenyum. Kita mulai bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap firman yang kita dengar, dalam setiap firman yang kita baca. Dan marilah kita mulai melakukan satu demi satu firman Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus melihat kita, Tuhan Yesus tidak sedih karena kita sudah mulai menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus mulai melihat kita dan Tuhan Yesus mulai tersenyum melihat kita karena kita adalah anak-anaknya yang luar biasa. Pagi hari ini kita belajar bahwa ketika kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Yesus pasti jawab. Saya senang dengan sebuah kata bestie. Kita harus menjadi bestinya Tuhan. Karena ketika kita menjadi bestinya Tuhan, bukan kita saja yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mengenal kita.